Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan algoritma dan pemrograman, dan kita akan membahas analisa kasus bagian kedua. Struktur yang kedua dalam analisa kasus setelah depend on adalah if then else. Bentuknya adalah if kondisi, then aksi 1, else aksi 2. Di sini, jika kondisi bernilai benar, maka kerjakan aksi 1. Jika tidak benar, kerjakan aksi 2. Jadi kondisi setelah else adalah lawan dari kondisi pada if. Dengan demikian, maka untuk analisa kasus dengan dua kemungkinan kondisi, maka kita tidak perlu menuliskan kondisi yang berlawanan setelah else. Perhatikan betul di sini. Perhatikan betul di sini bahwa di sini setelah else kita tidak ada suatu penilaian kondisi. Artinya di sini semua tergantung dari kondisi yang pertama. Kalau dia bentuknya ya atau dia itu benar begitu, maka kita kerjakan aksi 1. Tapi kalau dia salah, ya perhatikan, kalau dia tidak atau dia salah, gitu, salah atau false, begitu, maka kita kerjakan aksi yang kedua. Jika bentuk if then else ini memang umumnya digunakan untuk kondisi yang komplementer. Ya. Contoh kasus odd atau even. Misalnya dalam bilangan kita diminta untuk menentukan apakah suatu bilangan ini adalah genap atau ganjil. Jika A integer, perhatikan bagaimana cara kita menentukan bahwa A itu adalah bilangan genap atau ganjil. Tuliskan genap bila A merupakan bilangan genap dan ganjil jika A adalah bilangan ganjil. Kita tahu di sini bahwa untuk menentukan bilangan adalah sebuah bilangan genap atau tidak, maka bilangan tersebut habis dibagi dengan 2. Jadi kita gunakan mod. Kalau A mod 2 ini sama dengan 0, maka dia adalah bilangan genap. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia adalah bilangan ganjil. Begitu. Oke. Sehingga kita bisa buat spesifikasinya di situ. Input A integer, kemudian prosesnya adalah menampilkan genap bila A bilangan genap dan ganjil bila A bilangan ganjil, dengan output adalah genap atau ganjil. Outputnya ini. Solusinya adalah sebagai berikut. Program ganjil genap pertama. Kamus AB integer. Algoritmanya input A, kemudian kita lakukan if, kita lakukan penilaian dulu. B diisi dengan A mod 2. Ini untuk melihat apakah B 0 atau tidak. Ya, kita tahu dari tadi kalau B nya 0 itu artinya dia genap, gitu ya, genap. Tapi kalau B nya sama dengan 1, dia ganjil. Oke. If B sama dengan 0, then output genap. Else, output adalah ganjil. Kita tahu dalam bilangan memang hanya ada ganjil dan genap, sehingga kita dilakukan bentuk if then else ini. Nah, bandingkan dengan yang kedua, ya. Bandingkan dengan algoritma yang kedua. Program ganjil genap 2, kamus A integer. Kemudian kita lakukan di sini algoritma input A, if A mod 2 sama dengan 0, then output genap. Else, if A mod 2 tidak sama dengan 0, then output ganjil.
Perhatikan di sini bahwa bentuk yang kedua ini tidak efisien karena kita gunakan dua buah if. Sebenarnya kita tahu bahwa lawan dari genap, ya, ini lawannya adalah ganjil. Sehingga mestinya kalau kita tahu bahwa kalau tidak genap pasti ganjil, ya sudah, kita berikan aja di sini bahwa dia tidak sama dengan, tidak perlu kita lakukan di sini. Jadi langsung aja else output ganjil begitu. Jadi perhatikan bahwa kita seringkali tidak menggunakan cara yang pertama, artinya kita tidak perlu pakai seperti ini, tapi kita langsung masukkan di situ. Namun tidak perlu kita lakukan, sekali lagi tidak perlu kita lakukan pengujian setelah else kalau memang dia hanya dua kondisi yang komplementer. Kemudian bandingkan juga kalau kita gunakan struktur seperti ini. Program ganjil genap 3, kamus A, integer B, boolean. Kita pakai di sini algoritmanya, input A, kemudian B diisi dengan A, mod 2 sama dengan 0. Berarti kita pakai boolean tadi. If B, then output genap, kemudian else output ganjil. Perhatikan di sini kita gunakan B sebagai sebuah bentuk untuk if dengan variabelnya adalah boolean, sehingga dia adalah benar, true atau salah isinya. Sehingga dia bisa dilakukan seperti ini langsung, if B then output genap, else output ganjil begitu. Sementara bentuk yang berikutnya seperti ini, program ganjil genap 4, AB boolean sama, kemudian di situ algoritmanya adalah input A sama, kemudian B diisi dengan A mod 2 sama dengan 0. If B sama dengan true, then output genap, else output ganjil. Perhatikan di sini kita gunakan kata B sama dengan true. Hal ini sebenarnya tidak diperlukan karena B sudah boolean. B ini boolean, ya. Perhatikan kita tahu bahwa B ini boolean, sehingga tidak perlu kita lakukan hal seperti ini. Jadi kalau kita pakai dalam program atau di dalam algoritma, kita tidak perlu menggunakan B sama dengan true karena ini akan menandakan bahwa kita tidak cukup paham tentang tipe boolean, sehingga ini tidak perlu kita kerjakan. Begitu. Artinya B sama dengan true jangan digunakan, tapi gunakanlah if B saja, if B then dan seterusnya. Kasus untuk indeks nilai. Buatlah algoritma untuk menentukan indeks nilai mata kuliah X dengan aturan indeks A jika nilainya 80, B seperti ini, C seperti ini, D 40 sampai 50 dan E kurang dari 40. Oke, dalam hal ini kita tinggal tarik aja. Kalau kita gunakan depend, kita bisa gunakan dengan efisien. Namun kalau kita gunakan dalam program, nanti kita akan lihat bahwa bentuk ini tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan case. Ya, dalam program Pascal bentuk ini harus digunakan dalam bentuk if. Nah, bentuk if kalau kita gunakan dalam bentuk algoritma akan menjadi seperti ini. Program ganjil genap 1, kamus nilai integer, indeks karakter. Kemudian di situ kemudian di dalam algoritmanya input nilai, if nilai lebih besar dari 80, then indeks diisi dengan A, else if nilai lebih besar sama dengan 60, then indeks diisi dengan B, else if nilai lebih besar atau sama dengan 50, then indeks diisi dengan C, else if nilai lebih besar sama dengan 60, then indeks diisi dengan D, dan terakhir else indeks diisi dengan E. Perhatikan ini adalah if yang bertingkat, ya, if-nya bertingkat. Kita gunakan else di situ karena bentuknya memang
Kalau dia tidak sama dengan kondisi yang pertama, maka kita harus uji berikutnya dengan menggunakan if lagi. Jika if-nya bertingkat. Ya. Kalau kita hanya if then else saja, maka hanya untuk 2 nilai. Misalnya kita gunakan kriteria bukan A, B, C, D, tapi menggunakan lulus tidak lulus, maka kita dapat gunakan if then else. If nilai lebih besar atau sama dengan 60, then lulus, then kelulusan sama dengan lulus, begitu. Else kelulusan diisi dengan tidak lulus misalnya. Kalau kita hanya 2, kalau menggunakan 5 seperti ini, maka kita harus gunakan if yang bertingkat sehingga lebih efisien kita gunakan depend on. Perhatikan, depend on dalam kasus ini hanya dilakukan kalau kita atau hanya berlaku kalau kita gunakan dalam notasi algoritmis. Dalam program Pascal kita tidak mungkin menggunakan hal tersebut, tapi kita bisa menggunakan bentuk if then else yang bertingkat, begitu. Output terakhir tadi belum kita masukkan. If then adalah salah satu struktur dalam notasi algoritmis yang biasanya digunakan untuk analisa kasus dalam kondisi pengecualian. Jadi if then ini adalah bagian dari if then else dengan tanpa else. Jadi ini hanya kalau kondisi tak terpenuhi maka kerjakan sesuatu. Yang lain biasa, kerjakan saja seperti biasa. If kondisi, then aksi. Jadi jika kondisi bernilai benar, maka kerjakanlah aksi. Contoh kasus if then. Baca nilai. Jika nilai tersebut berisi 100, hitung cacah nilai dengan menambahkan n 100 dengan 1. Jadi kita suruh baca nilai, kemudian kita if-kan jika nilai tersebut 100 ya, maka hitung cacah nilai. Jadi kita pengen lihat berapa sih nilai 100-nya, begitu kira-kira. Jadi kalau nilainya dibaca, kita baca nilai ternyata 2, ya kita jangan menambahkan 100 dengan 1. Tapi kalau kita baca 100, maka kita lakukan penambahan nilai n 100 dengan 1. N 100 perhatikan ini adalah sebuah variabel ya. Variabel yang berupa isi cacah atau isi pencacahan. Sehingga dengan ini kita bisa lakukan atau sehingga dengan ini kita bisa kerjakan algoritma sebagai berikut. Input nilai, kemudian if nilai sama dengan 100, then n 100 diisi dengan n 100 plus 1. Bentuk seperti ini biasanya kita lakukan untuk mengetes seberapa banyak nilai 100 atau nilai berapapun di dalam sekelompok nilai, sehingga kita lakukan dalam bentuk pengulangan nantinya. Contoh yang kedua, jumlahkan A dan B, simpan di C. Jika hasilnya genap, tambahkan A dengan 1. C diisi dengan A plus B. Kemudian if C mod 2 sama dengan non, then A diisi dengan A plus 1. Perhatikan bahwa ini bukan bentuk pencacahan karena yang kita lakukan adalah A. Ya, di sini bukan pencacahan. Kalau di dalam yang pertama tadi ini adalah pencacahan karena antara nilai yang kita bandingkan dengan variabel yang ditambah itu berbeda. Bentuk if then dalam Pascal bentuk hampir sama di situ. Dalam Pascal, jika aksi atau instruksi setelah then hanya sebaris, maka semua boleh ditulis sebaris. Jadi bentuk seperti ini. Dan kalau lebih dari sebaris, kita harus berikan begin n. Jadi kita tulis dalam bentuk seperti ini. If I mod 2 sama dengan 0, then A diisi dengan A plus 1. Ini bentuk di dalam notasi algoritmis ini harus, artinya setelah then, maka instruksinya harus ke bawah. Kemudian perhatikan ini ada beberapa jarak di depan ya, beberapa spasi di depan begitu. Jadi artinya A plus 1 ini adalah bagian dari if karena notasi algoritmis tidak mempunyai begin dan end. Jika bentuk seperti ini di dalam Pascal bisa kita tulis seperti ini. If I mod 2 sama dengan 0 ya.
sebaiknya untuk ekspresi yang lebih dari satu nilai kita berikan kurung supaya jelas di situ, karena seringkali Pascal menerjemahkan baris kondisi secara salah kalau kita gunakan misalnya operator boolean. Jadi if i mod 2 sama dengan 0, then a titik 2 sama dengan a plus 1, kita bisa tulis per baris. Perhatikan bahwa dalam Pascal sangat-sangat loose dengan aturan untuk baris. Yang penting dia diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau kita mau bikin ini dalam baris, if sendiri, i mod 2 sama dengan 0 sendiri, then sendiri, a titik 2 sama dengan sendiri, a plus 1 titik koma sendiri, tampaknya jalan juga. Begitu. Oke, kemudian dalam notasi algoritmis kalau kita gunakan seperti ini, if nilai lebih besar dari 90, then perhatikan bentuk ini adalah menyatakan bahwa kita sudah dapatkan blok. Ya, jadi n 90 dan TTL 90 ini adalah dalam bloknya if. Nah, bentuk seperti ini di dalam Pascal harus kita berikan bikin n. If nilai lebih besar dari 90, then begin, perhatikan, dan n di situ. Kemudian dua hal tadi masukkan ke dalam. Bikin n 90 titik 2 sama dengan n 90 plus 1, TTL 90 titik 2 sama dengan TTL 90 plus nilai. Perhatikan di situ. Perhatikan dengan blok ini. Jangan sampai lupa, karena ini sering sekali salah. Kalau TTL 90 ini misalnya dia berada di bawah if, maka dia tidak berada di dalam strukturnya if. Jadi perhatikan betul cara menulis dalam notasi algoritmis. If then else dalam Pascal bentuknya hampir sama. Dalam Pascal, jika aksi atau instruksi setelah then hanya sebaris, maka semua boleh tulis sebaris. Jadi kita bebas. Kalau lebih sebaris, beri bikin n. Kita lihat. Kemudian perhatikan bahwa sebelum else tidak ada titik koma. Jadi sebelum else ini tidak boleh ada titik koma. Ini penting sekali, karena kalau kita beri titik koma, maka dia akan dianggap bagian terpisah sehingga akan error. Gitu. If jawab sama dengan y, then harga diisi dengan harga kali 0,9 bonus, tidak ada. Else bonus diisi dengan payung. Ya. Misalnya bentuk seperti ini. Dalam Pascal kita tulis if jawab sama dengan y, then bikin harga titik 2 sama dengan harga kali 0,9. Perhatikan di situ. Ya. Bonus titik 2 sama dengan tidak ada. N. Kemudian else bonus titik 2 sama payung. Jadi sebelum else ini tidak boleh ada titik koma, ya. Di sini enggak ada titik koma. Gitu. Perhatikan bikin n-nya di sini. Kalau Anda tidak berikan bikin, maka yang dikerjakan hanyalah di sini. Kalau bikin kemudian bawahnya ada sebuah instruksi lagi, kemudian ada else, tentu akan menjadi error di situ. Karena itu harus hati-hati dalam menempatkan bikin n dan else-nya. Depend dalam Pascal umumnya ini serupa dengan case of. Tapi perhatikan bentuk case of seperti ini. Bentuk case of bisa dilakukan hanya jika pilihan tergantung dari satu variabel. Ya. Tipe variabelnya integer, karakter atau boolean. Nilai kondisi adalah konstanta, bukan ekspresi boolean. Jadi bentuknya seperti ini. Menu sama dengan 1, maka makan diisi dengan bakso. Bentuk seperti ini. Kalau kita buat dalam Pascal bisa menjadi bentuk case menu of gitu ya. Kalau kita tulis dalam Pascal bentuknya bisa jadi case menu of 1. Makan titik 2 sama dengan bakso. Jadi kita mengisi menu makannya seperti apa. 2 titik 2 makan soto. 3 makan titik 2 sama dengan bubur. Dalam Pascal ini juga boleh menggunakan else, ya. Boleh kita pakai else untuk yang lain-lain. Boleh di situ.
Kalaupun tidak masalah, sehingga di sini diakhiri dengan n titik koma. Jadi case ini harus selalu diakhiri dengan n titik koma. Kalau dalam depend on, maka di sini tinggal kita buat aja bentuk bloknya ini adalah tidak sebanding dengan depend, jadi masuk sedikit, kita berikan hibernasi istilahnya. Maka di sini sudah masuk dalam depend on atau dalam bloknya depend on begitu. Sekali dalam Pascal, tidak semua bisa dibuat dengan case of. Perhatikan, jika kondisi berupa ekspresi boolean yang menghasilkan bukan nilai pasti atau kondisi lebih dari satu variabel, maka dia tidak bisa gunakan depend on. Jadi biasanya kalau kita gunakan bentuk yang tadi, nilai antara 0 sampai 100, kemudian misalnya antara 101 sampai 200 dan seterusnya begitu, maka kita nggak bisa menggunakan case. Nah, di sini contohnya depend on AB, A lebih besar dari B misalnya ya. Kemudian A lebih kecil dari B dan A sama dengan B di sini. Ini adalah bentuk tiga kondisi ya, yang berdasarkan dari dua harga atau dua variabel begitu. Ini kita nggak bisa pakai case. Di sini kita harus buat di situ if A lebih besar dari B, then write line A. Else if lagi A lebih kecil dari B, then write line B, else write line A, B. Jadi di sini tidak boleh kita gunakan struktur case gitu. Karena case hanya bisa satu. Ini dua variabel. Kalau case ini hanya satu variabel. Analisa kasus bertingkat. Struktur analisa kasus dalam struktur analisa kasus lainnya, misalnya if then else atau if then dalam if then else yang lain atau depend on. Jadi di sini artinya adalah struktur yang satu di dalam struktur yang lain. Mungkin if then begitu, atau if then else titik-titik else dan seterusnya. Tergantung dari situ di mana kita mau menaruh tingkatnya. Ini diperlukan untuk menyaring beberapa kondisi secara bertahap. Kalau penyaringan pada kondisi bisa dilakukan sekaligus, tidak perlu struktur bertingkat. Bisa dilakukan dengan penambahan operator boolean pada kondisi. Jadi kita bisa gunakan juga if A tidak sama dengan B, and C lebih besar dari D, and E sama dengan X misalnya begitu, then dan seterusnya, maka itu adalah struktur, bukan struktur if bertingkat, tapi itu adalah struktur untuk kondisi majemuk. Misal seleksi administrasi mahasiswa baru, misal seleksi administrasi pegawai baru. Jika IPK lebih besar dari 2,75 dan berasal dari PT terkenal, maka lulus tes administrasi. Misal kelulusan tingkat 1, jika IPK lebih besar sama dengan 2.0 dan semua matematika lulus tingkat 1 dan tidak ada nilai E, T dan K, then lulus tingkat 1. Itu ya. Maka di sini kita bisa buat dalam struktur satu-satu. Cek dulu IPK-nya, cek semua matematika yang lulus tingkat 1. Berikutnya cek bahwa tidak ada nilai E, T dan K. Oke, inilah contoh. Misal perhatikan menu di warung di bawah ini. Di sini ada bakso 10.000, soto 7.500, mie ayam 6.000, bubur ayam 5.000. Nah, dari menu ini perhatikan juga percakapan antara pembeli dan penjual berikut ini. Mang, ada soto apa aja? Ada soto babat, soto kudus, dan soto Bandung, tapi sudah habis. Kalau begitu bakso satu, Mang. Bakso telur atau urat?
Bakso urat aja, Mang. Satu bakso urat ya? Tunggu sebentar. Ini kan, selamat menikmati. Makasih, Mang. Perintahnya adalah ubah menu agar pembeli dapat mengetahui jenis-jenis makanan tanpa harus selalu bertanya pada si penjual. Jadi sangat umum kalau kita pengen tahu dari seorang penjual dari sebuah warung, kita biasanya tidak mau bertanya terus-terusan, dan si penjual juga akan kerepotan kalau setiap pembeli harus ditanyakan dulu, harus dijelaskan dulu apa yang harus ada, apa yang menu yang tersedia. Karena itu mending dibuat menu dalam tulisan tadi, kita ubah supaya lebih informatif. Perhatikan dari percakapan tersebut, ada 3 jenis soto, yaitu soto babat, soto kudus, dan soto Bandung. Dan ada 2 jenis bakso, yaitu bakso telur dan bakso urat. Dengan demikian, menu dapat ditulis sebagai berikut. Perhatikan di sini bahwa bakso ada 2 jenis, yaitu bakso telur dan bakso urat dengan harga sama 10.000. Kemudian soto ada 3, babat, kudus, dan Bandung dengan harga 7.500. Kemudian pilihan yang lain yaitu mie ayam tetap 6.000, bubur ayam 5.000. Dalam algoritma, maka bisa ditulis sebagai berikut. Input menu, kemudian depend on menu. Jika menu bakso, maka harga 10.000. Input pil, artinya pilihan untuk pilihan tambahan kalau kita memilih menunya bakso. If pil sama dengan telur, then menu sama dengan bakso telur. Else, menu sama dengan bakso urat. Pilihan yang kedua adalah menu sama dengan soto, harga 7.500. Input pil, depend on pil. Pil sama dengan babat, maka menu menjadi soto babat. Pil sama dengan kudus, menu menjadi soto kudus. Kemudian pil sama dengan Bandung, menu menjadi soto Bandung. Pilihan berikutnya adalah mie ayam, harganya 6.000, dan menunya bubur ayam, harganya adalah 5.000. Jadi dengan demikian kita bisa membuat menu-menu seperti ini dalam algoritma. Kita masuk dalam latihan analisa kasus. 1. Bonus pegawai. Pernyataan, tuliskan algoritma untuk menentukan bonus yang diberikan kepada karyawan PT ABC berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh bagian personalia dan keuangan sebagai berikut. Aturan bonusnya 1 juta untuk karyawan yang telah bekerja paling tidak selama 5 tahun. Perhatikan, ini 1 juta bonusnya kalau dia telah bekerja paling tidak selama 5 tahun dan umurnya 50 tahun. 8.000 karyawan yang telah bekerja paling tidak selama 5 tahun dan umurnya belum mencapai 50 tahun. Kemudian bonus 500.000 untuk karyawan yang telah bekerja kurang dari 5 tahun berapapun umurnya. Jadi ada 3 bagian di sini. Silahkan dibuat. Perhatikan, buat juga program Pascalnya, karena dalam notasi ini akan berbeda dengan dalam Pascal. Dalam notasi kita bisa menggunakan depend, dalam Pascal untuk kasus seperti ini tampaknya tidak bisa menggunakan case begitu. Dua, gaji karyawan. Pada suatu perusahaan terdapat 5 golongan karyawan. Gaji karyawan ditentukan berdasarkan gaji tetap dan juga lamanya kerja. Lamanya bekerja, artinya jam kerjanya. Gaji tetap dan gaji per jam tersebut tergantung kepada golongan karyawan sesuai dengan tabel berikut. Jadi golongannya 1 sampai 5. Ini adalah gaji tetapnya dan ini adalah gaji per jam, gitu.
Jika karyawan bekerja lebih dari 150 jam, kelebihan dari 150 jam tersebut dihitung sebagai lembur dengan tarif gaji 1,5 kali dari gaji biasa. Data yang dibaca adalah golongan karyawan, nama karyawan, jam masuk atau pulang kerja, kemudian harus dihitung gaji yang dibayar. Tentukan spesifikasi lembur dengan lebih persis. Ini karena hitungannya adalah per bulan, maka jam masuk jam pulang ini menjadi sulit, maka kita ganti saja dengan jam per bulan. Artinya jam kerja per bulan. Gitu. Sehingga dengan demikian kita bisa dapatkan misalnya seseorang dengan jam tertentu, misalnya jamnya 170, dia akan dapat lembur 20 jam gitu. Potongan algoritma gaji seperti ini. Input golongan nama jam kerja, outputnya adalah gaji. Prosesnya ada gaji ada 3, gaji tetap ya atau gaji bulanan, kemudian gaji hadir dan gaji lembur. Gaji tetap tergantung dari golongan, gaji hadir tarif per jam tergantung dari golongan, dikalikan dengan jam hadir. Kemudian gaji lembur hanya jika lebih besar dari 150. Maka jam lemburnya adalah jam kerja dikurang 150. Jika tidak sama, jika tidak, maka jam lembur adalah 0 ya. Jadi jika kurang dari atau sama dengan 150, maka jam lemburnya 0. Gaji lembur adalah 1,5 kali dari gaji per jam dari golongan untuk tiap jam tadi. Begitu. Baik, silahkan Anda kerjakan, kemudian Anda tanyakan kepada dosen Anda apa yang Anda belum tahu, termasuk materi-materi di dalam. Kemudian untuk soal, nanti kita akan belajar lagi dari soal-soal UTS atau UAS dari tahun-tahun sebelumnya. Selamat belajar. Kita akan melakukan evaluasi terhadap pemahaman untuk materi analisa kasus. Aturannya adalah Anda harus mengerjakan semua soal, kemudian tulis jawaban di selembar kertas. Setelah mengerjakan semua soal, cocokkan dengan jawaban dan cara mengerjakan di bagian belakang soal ini. Perhatikan, pencocokan jawaban Anda lakukan setelah semua soal Anda kerjakan. Kedua, Anda kerjakan soal dalam waktu 2 menit tiap soal. Kita akan delay tiap soal 2 menit sambil kita jelaskan sedikit. Kemudian jika perlu waktu lebih banyak, tunda atau Anda pause dulu jalannya video sampai Anda mendapatkan jawaban yang benar. Jadi kalau Anda merasa masih kurang waktu untuk mengerjakan soal, maka silakan Anda pause videonya, kemudian Anda lanjutkan mengerjakan soal. Kemudian setelah Anda mendapatkan jawaban yang benar, lanjutkan ke soal berikutnya. Anda kerjakan sendiri dan jangan bertanya pada orang lain, karena evaluasi ini bersifat individual. Jika Anda sudah mengerjakan soal dan belum benar, maka lihat lagi cara pengerjaan soal, kemudian Anda coba untuk membuat atau mengerjakan soal sejenis dengan cara Anda ubah sendiri soalnya, kemudian cek lagi. Kalau Anda belum juga paham, silahkan Anda lihat dari materi yang ada dalam video-video sebelumnya. Begitu. Selamat mengerjakan. Ini adalah soal UTS ganjil 0809. Ada soal seperti ini. Kemudian silahkan Anda tunjukkan bagaimana keluaran dari soal seperti ini.
Kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan dalam soal ini diminta Anda untuk mencari kesalahan Perhatikan untuk soal berikut ini, Anda diminta untuk melingkari berapa kesalahan dari soal seperti ini. Kemudian Anda harus diminta melihat berapa jumlah baris. Maaf, Anda diminta untuk perhatikan soal di bawah ini. Anda diminta untuk melihat program pastel di bawah ini, kemudian mencari berapa yang salah dari program di bawah ini. Anda cek dari potongan ini, kemudian Anda hitung berapa jumlah kesalahan, bukan jumlah barisnya, untuk program tersebut. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Waktu 2 menit sudah habis. Baik, soal berikutnya seperti ini. Ini ada soal dalam bentuk IC. Sebenarnya sudah ada jawabannya di dalam. Namun silakan Anda kerjakan lagi untuk mendapatkan notasi algoritma yang sesuai.
Baik, waktu 2 menit sudah habis. Silahkan kita teruskan ke soal berikutnya. Soal nomor yang ketiga ini. Soal yang nomor ketiga ini masih tentang depend on dan depend on lagi. Depend on dan depend on, artinya depend on bertingkat. Baik, waktu 2 menit sudah habis juga. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal ini harus Anda kerjakan, ada kasih coret-coret di situ. Oke, waktu 2 menit sudah selesai. Lanjutkan soal berikutnya.
Untuk soal ini Anda juga harus coret-coret di situ. Mungkin 2 menit kurang kalau kita harus sambil menulis soalnya. Baik, waktu 2 menit sudah habis. Lanjut kita. Ini soal untuk bagaimana kita membuat struktur dalam analisa kasus. Baik, waktu 2 menit selesai. Kita masih ada beberapa soal lagi. Ini tidak sulit. Silakan Anda kerjakan, namun memang butuh sedikit coret-coret di situ.
Oke, waktu sudah habis. Silahkan kita letakkan dulu sebelum melihat bagaimana jawaban dan penyelesaian soalnya. Kalau kau buat pilihan, pilih satu dari dua. Gunakanlah struktur kasus if then else. Salah satu harus benar. Kalau pilihan lebih banyak, gunakanlah struktur depend on. Pilihan tergantung ekspresi boolean yang masing-masing berbeda. Jikapun pilihan hanya untuk pengecualian, gunakanlah struktur if then saja tanpa instruksi untuk else. Kita mulai untuk soal-soal yang terkait dengan analisa kasus. Perhatikan, ini adalah soal dari UTS, HER UTS, semester ganjil. Kita mulai soal-soal yang terkait dengan analisa kasus. Soal berikut ini adalah soal dari HER UTS, semester ganjil tahun 2008-2009 nomor 6. Soalnya adalah tulis keluaran algoritma sebagai berikut jika masukan adalah 1, 2, 3, dan 4. Di sini masukan adalah 1, 2, 3, dan 4. Ya, kita tahu untuk input A dan B di sini, maka A akan sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Depend on A, jadi term nilai A-nya adalah kita tahu adalah 1, sekali lagi. Maka kita pakai yang pertama. If A kurang dari 2, ini betul. A kurang dari 2, ini betul. Sehingga kita masuk ke then. Input A, B, kita lanjutkan ke input berikutnya, yaitu A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Outputkan AB, maka di situ outputnya adalah 3 dan 4. Jika kalau diminta keluarannya, maka kita lihat di sini, outputnya adalah di sini, keluarannya adalah 3 dan 4. Gitu. Perhatikan bahwa di bawah A ini, maka tidak kita kerjakan kalau di paling depan sudah kita kerjakan. Nomor berikutnya, ini masih dari HER UTS yang sama.
Soalnya adalah lingari penyebab kesalahan pada potongan program pasal berikut. Kita lihat satu-satu. Ini adalah soal yang relatif sulit karena kita harus tahu semua kesalahan sintaks di dalam program Pascal. Var A integer titik koma, B titik 2 real titik koma, C titik 2 boolean titik koma. Di sini relatif tidak ada yang salah. Perhatikan. Ini tidak ada yang salah. Perhatikan di sini kita tidak ada penggunaan usage CRT diasumsikan ada di atas. Jadi ini hanya potongan program, bukan program lengkap. Kemudian bikin, kita masuk ke program utama. Oke. If A, then. Di sini A-nya adalah integer, maka kita tidak boleh menggunakan dia untuk if. Ya. Kemudian case B of. Case ini juga tidak boleh menggunakan real. Sehingga di sini B juga salah. Harusnya case A atau case C itu boleh. 10 sampai 20 right line A nggak masalah kalau B-nya tadi benar. 1 sampai 9 right line B. Oke, nggak masalah. Else if C then right line C. Else dalam case diizinkan, kemudian perintah di belakangnya ini tidak masalah kalau memang dia tidak error. If C-nya adalah boolean jadi tidak error, then right line C. Oke. Case harus diakhiri dengan N. Jadi N adalah N-nya dari case. Kemudian else ini adalah else-nya dari if, sehingga dia tidak salah. Else, if B lebih besar dari A. Karena dalam Pascal ini tidak masalah. Ya, dalam Pascal masalah. Kalau dalam notasi algoritmis tidak boleh. Yang ini nggak masalah. If A and C, kita tahu bahwa di sini ini A-nya adalah integer sehingga tidak bisa kita N kan. Jadi ini salah. Yang salah kita cross saja. Situ. Oke. Then right line D. Else adalah else-nya dari if ini. Case C of. Perhatikan di situ. Case C of, C-nya adalah boolean, jadi dia boleh true dan false. Oke, di sini nggak masalah. Right line C, right line F. Kemudian N adalah dari case ini. Oke, kemudian N titik dari bikin. Kita cek sekali lagi, apakah ada yang salah di situ. Bikin, if A, then, oke. Case B of, itu salah, B-nya. 10 sampai 20, right line A, 1 sampai 9, right line B, oke. Else, if C, then right line C, oke. N, oke. Kemudian else, oke. If B lebih dari A, oke, nggak salah. If A and C, then right line D, else. Oh, ini ada salah. Jadi di sini sebelum else tidak boleh ada titik koma. Ini else-nya bukan else yang di sini. Ini adalah else dari yang terdekat, if yang terdekat. Sudah kita perbaiki. Jadi else ini adalah else F dari if yang terdekat. Oke, meskipun kita buat dalam bentuk kelurusan tulisannya seperti ini. Dalam Pascal, kelurusan tulisan tidak ada hubungannya dengan eksekusi program. Jadi di sini sekali lagi else-nya salah karena bukan else-nya salah. Ini ada error karena sebelum else tidak boleh ada titik koma. Ini salah ya. Jadi salahnya sekarang adalah 1, 2, 3, dan 4 tadi. Jadi jumlah kesalahan adalah 4. Soal berikutnya masih dari kelompok soal yang sama, nomor 11. Ada beberapa menu di Parung, Batagor,
dengan harga 1.000, soto 2.000, bakso 3.000, batagor ada 2 macam, kuah dan kering, masukkan adalah harga. Masukkan adalah harga. Jika milih batagor, ada masukan tambahan jenisnya yaitu kuah atau kering. Tulis notasi algoritma untuk output pilihan menu yang akan terhidang. Cukup bagian algoritma saja dan gunakan jenis analisa kasus yang paling efisien. Kita lihat di sini masukan adalah harga. Kemudian kita pilih batagor, maka ada masukan jenisnya. Jadi jika memilih batagor, ini ada masukan jenisnya yaitu kuah atau kering. Jadi di sini kita akan menggunakan ada 3 pilihan. Pertama yaitu depend harga. Jadi kita di sini kita pakai input harga. Nah, kita depend on harga itu. Depend on harga. Jadi kalau harganya 1.000, maka di sini kita milih lagi apakah dia batagor atau bukan. Ya, pilihan menu, outputnya adalah pilihan menu tadi. Jadi menunya adalah bisa batagor, soto atau bakso, tapi kalau dia masukannya 1.000, maka menunya adalah batagor dan batagor bisa milih kering atau kuah. Jadi di sini depend on harga. Kalau harga sama dengan 1.000, maka kita di sini input lagi. Input til misalnya ya. Maaf, itu sudah ada di sini jenisnya. Maka input jenis. Ya. Kemudian di sini if jenis sama dengan kuah. Kuah gitu ya, kita pakai begini. Then menu sama dengan batagor kuah. Ini saya singkat saja karena nggak cukup di situnya. Cukup nggak ya? Batagor kuah. Oke. Else menu ini titik 2 sama dengan batagor kering. Oke, kemudian di sini kita pakai maaf, ini bagian algoritma dengan menggunakan analisa kasus. Kita pakai saja notasi algoritma sehingga di sini kita harus menggunakan panah ke kiri. Saya masih Pascal, ini panah ke kiri. Oke, begitu. Nah, yang lainnya kalau harga sama dengan 2.000, menu diisi dengan kemudian kalau harganya sama dengan 2.000, maka menu harus kita isi dengan soto gitu. Dan seterusnya. Nah, ini mungkin bisa kita buat saja dengan menggunakan teks.
Sehingga bisa kita buat dalam bentuk teks saja supaya lebih simpel di situ. Di sini kita pakai terlalu kecil, kita besarkan dulu. Oke, input harga, kemudian depend on harga, kalau harga sama dengan 1000, kita mulai lagi input lagi, input jenis, kemudian di situ kita cek di situ, kita hanya dua pilihan, kita pakai if saja. If jenis sama dengan kuah, then menu sama dengan batagor kuah, else menu. Oh, karena ini pakai notasi algoritmis, kita harus gunakan di situ tanda simbol. Kita gunakan simbol seperti ini. Oke. Nah, kita pakai notasi algoritmis. Di sini menu diisi dengan batagor kering. Oke. Batagor kering. Kemudian kalau harga sama dengan 2000, maka menu diisi dengan soto. Kalau harga sama dengan 3000, maka menu diisi dengan bakso. Demikian. Baik, untuk nomor berikutnya ini dari UTS genap 2008-2009, soal nomor 1, solusi program berikut. Program depend 1, kamus, X, Y, Z, integer, algoritma, input X, Y, X. Perhatikan di sini. Maka kita harus inputkan. Kita lihat dalam soal bahwa pengguna memberikan input berturut adalah 3, 3, dan 5. Ini adalah inputnya. Sehingga kita lihat di sini, ini adalah X-nya sama dengan 3, kemudian Y-nya sama dengan 3, dan X-nya yang terakhir sama dengan 5, sehingga yang kita pakai adalah ini. Jadi X yang pertama ini tidak kita gunakan karena ini sudah ditimpa dengan nilai yang 5. Jadi nggak kita pakai. Sehingga yang terakhir adalah Y-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 5. Z diisi dengan X, maka nilai Z sama dengan X sama dengan 5. Depend on X, Y.
Ya, di sini kita lihat sekali lagi X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 3. Apakah X sama dengan Y? Tidak, sehingga di situ tidak kita kerjakan. Apakah X lebih besar dari Y? Ya, ini oke, ini masuk, sehingga depend on YZ. Ini sekali lagi, ini Y-nya adalah 3 dan Z-nya sama dengan 5. Apakah Y lebih besar sama dengan Z? Ini tidak. Apakah Y lebih kecil dari Z? Ini ya. Oke. Jika kita masuk depend on X, Z, kita tahu ini adalah 5 dan 5. Apakah X lebih besar dari Z? Ini tidak. Apakah X lebih besar? Apakah X lebih kecil dari Z? Ini tidak. Apakah X lebih besar dari Z? Ini juga tidak. Dengan demikian, ini tidak ada output yang dikeluarkan. Karena tidak ada yang kita kerjakan. Sehingga jawabannya adalah A. Di situ. Jadi kosong. Soal berikutnya, masih dari UTS yang sama. Potongan program berikut, if A mod 2, div 2, dan seterusnya. Kita lihat di situ. A mod 2, kita lihat variabel A bernilai soal berikutnya masih dari soal yang sama, dari UTS yang sama. Potongan program berikut, if A mod 5, div 2, dan seterusnya. Di situ kita lihat dalam soal, jika sebelum sintaks di atas ternyata variabel A bernilai 14, maka nilai variabel C adalah, nah kita lihat di sini, A 14. Kita tahu di situ 14 mod 5, 14 mod 5 adalah 4. Kemudian 4 div 2, 4 div 2 adalah 2. Cek di belakang, ini 14 div 5, 14 div 5 ini juga 2. 2 mod 3, karena tidak bisa dibagi 3, maka sisanya adalah semuanya, yaitu 2. Sehingga di sini 2 di sini sama dengan 2, ya. Ini sama. Maka C diisi dengan 5. Gitu. Oke, C diisi dengan 5. Sehingga yang else ini tidak kita kerjakan, sehingga di sini variabel C adalah 5. Mod 4 div 2 sama dengan ini juga 2, mod 3 2, ini 2 sama 4. Soal berikutnya, ini tentang if juga. Soal berikutnya ini masih mirip dengan yang tadi, tentang if juga. Kita lihat di situ, input X, Y, Z, kemudian input berturut-turut adalah 3, 3, 6. Sehingga kita tahu di sini bahwa X sama dengan 3, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 6. If Z lebih besar dari X plus Y, Z lebih besar atau sama dengan, perhatikan, apakah 6 lebih besar sama dengan 3 tambah 3, jadi ini ya. Kemudian, maka di sini Z diisi dengan Z min X. Z akan sama dengan 6 min 3, sama dengan 3.
Jadi sekarang Z sama dengan 3. Kemudian berikutnya if Z lebih besar, lebih kecil. If Z lebih kecil sama dengan X, 3 lebih kecil sama dengan 3, ini ya. Maka perhatikan di situ, Z diisi dengan Z plus Y. Z sama dengan Z yang akhir 3 ditambah dengan Y. Y masih 3, jadi sama dengan 6. Else-nya tidak kita kerjakan di situ. Z, Y diisi dengan Z min X. Y diisi dengan Z 6 min 3 sama dengan 3. Ya tetap ya. If X lebih kecil sama dengan Z, 3 lebih kecil sama dengan 6, ini ya. Maka Z diisi dengan X plus Y, Z sama dengan 3 plus 3 sama dengan 6. Kemudian X diisi dengan Z min X. X sama dengan 6 min 3 sama dengan 3. Output X, Y, Z. Kita tahu output X, Y, Z ini adalah X-nya tetap sama dengan 3. Kemudian di sini Y-nya sama dengan 3 juga dan Z-nya sama dengan 6. Sehingga yang benar adalah jawaban yang E. Soal berikut, perhatikan soal di bawah ini. Pembeli yang mendapat kupon merah akan mendapat tas. Soal berikut tentang pemakaian if, then, dan depend on kalau perlu. Perhatikan persoalan di bawah ini. Pembeli yang mendapat kupon merah akan mendapat tas. Kupon kuning mendapat gelas. Perhatikan di sini bahwa kalau dia dapat kupon merah, dia akan dapat tas. Kalau kupon kuning, dia akan mendapatkan gelas. Sama-sama kupon itu. Jika pada kupon ada hologram, maka hadiah ditambah sebuah payung. Perhatikan, hanya jika dia ada hologram, ya, maka hadiah ditambah payung. Kalau tidak ada, ya tidak ada apa-apa. Jika kita tahu, jika yang kedua ini pasti pakai if, bentuknya if then. Karena pengecualian. Sementara yang pertama, ini menggunakan if, then, dan else. If, then, dan else. Jadi kalau kita lihat susunannya, yang pertama adalah if, then. Kemudian yang kedua kita gunakan if, then. Dan ini bentuknya adalah bentuk tersusun. Bukan bentuk yang ini bentuknya adalah bentuk if, then, else. Kemudian sejajar dengan if, then. Bukan bentuk nested atau bersarang. Jadi bukan if, then, else, if langsung. Tapi bentuknya adalah bentuk segaris. Jadi dengan demikian, bentuk yang tepat adalah kalau A, if, then, ini pengecualian semua tidak mungkin karena harus ada else untuk kupon kuning. If, then, kemudian if, then, ini juga tidak mungkin karena bentuknya di sini harus ada else untuk kupon kuning. Yang ketiga, C, if, then, else, if, langsung di situ. Ini bentuknya adalah nested. Ini tidak mungkin karena bentuk untuk kupon kuning tidak ada. Jadi yang benar adalah if, then, else. Kemudian if, then dalam bentuk yang tersusun. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang D.
depend on tidak kita perlukan karena hanya 2. Soal berikutnya masih terkait dengan if dan else di sini. Perhatikan penggalan program dewa ini, penggalan algoritma dewa ini. Kita hanya lihat bahwa x-nya adalah real, kemudian x diisi dengan 10/2. 10/2 artinya ini hasilnya adalah 5.0, supaya kita lihat bahwa dia adalah real. If x mod 2 sama dengan 0, x mod 2 sama dengan 0. Kalau dia bentuknya x-nya ini adalah integer nggak masalah, tapi karena dia adalah real, maka ini hasilnya akan langsung error di situ. Sehingga jawaban di atas ini adalah error.